Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Askina Fibiadanisa pada mata kuliah Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Wilayah dengan dosen pengampu Ibu Resma Bintani Gustaliza SHM Hum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian lingkungan hidup merupakan rangkaian bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengendalian lingkungan hidup ini dilakukan karena adanya kerusakan lingkungan hidup berupa pencemaran, kerusakan ekosistem, serta kerusakan akibat perubahan iklim. Pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang PPLH, pengendalian lingkungan hidup ini dilakukan dengan bertujuan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Pada pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pengendalian lingkungan hidup ini meliputi yang pertama adanya pencegahan, yang kedua adanya penanggulangan, yang ketiga adanya pemulihan lingkungan hidup. Instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dijelaskan pada pasal 14 Undang-Undang PPLH yang terdiri atas 13 poin. Yang pertama, KLHS, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS ini merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif guna untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam pembangunan suatu wilayah. Ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 10. KLHS ini diperlukan karena dia berfungsi untuk melihat sejauh mana sih kebijakan, rencana, atau program KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang telah mempertimbangkan suatu prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, apa aja sih prinsip berkelanjutan ini? Yang pertama adanya keterkaitan, yang kedua adanya keseimbangan, yang ketiga adanya keadilan. Adapun kajian yang dimuat dalam KLHS ini, yang pertama adanya kapasitas daya dukung lingkungan hidup, yang kedua adanya perkiraan mengenai dampak risiko, ketiga kinerja layanan atau jasa, keempat efisiensi pemanfaatan SDA, kelima tingkat kerentaan atau kapasitas adaptasi pada perubahan iklim, yang keenam adanya tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Yang kedua adanya perencanaan tata ruang. Di Indonesia, konsep perencanaan tata ruang ini dikembangkan dari gagasan bahwa pembangunan infrastruktur akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah. Nah, tata ruang ini berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, khususnya dalam pengelolaan lingkungan. Perencanaan tata ruang ini dibagi atas 3. Yang pertama adanya tata ruang wilayah nasional, yang ketiga adanya tata ruang provinsi, yang ketiga adanya tata ruang kabupaten atau kota. Dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, ditegaskan bahwa dalam penetapan lokasi rencana usaha harus sesuai dengan rencana tata ruang pada saat penetapan. Nah, jika tidak, maka dokumen lingkungan dan perizinan tidak akan dinilai dan tidak akan diterbitkan. Yang ketiga, adanya baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Nah, fungsi baku mutu lingkungan ini yang pertama untuk mengatakan atau menilai bahwa lingkungan telah rusak atau tercemar. Yang kedua untuk mengetahui telah terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan yang digunakan nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batas ini merupakan batas daya dukung atau daya tenggang atau daya toleransi dari suatu kemampuan lingkungan. Yang keempat ada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, pencemaran terhadap lingkungan ini semakin lama semakin dapat melaju dengan cepat karena
Beban pencemaran dalam lingkungan ini sudah semakin berat karena sudah ada banyaknya limbah-limbah industri dari berbagai bahan kimia, termasuk logam berat sendiri. Nah, pencemaran lingkungan ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu ada pencemaran air, udara, dan tanah. Yang kelima, AMDAL, analisis dampak lingkungan. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang PPLH, di sini dijelaskan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting bagi lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan guna untuk pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Jadi tujuan AMDAL di sini untuk melakukan penjagaan dari suatu rencana usaha atau kegiatan itu sehingga tidak dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri. Adapun Komisi Penilai AMDAL wajib memiliki lisensi yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu penyusunan AMDAL bagi usaha atau kegiatan bagi golongan ekonomi yang lemah. Yang keenam ada UKL dan UPL. UKL dan UPL merupakan upaya yang dilakukan dalam hal pengelolaan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak diwajibkan melakukan AMDAL. Jadi, UKL dan UPL ini merupakan usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting. Adapun prosedur atau proses UKL dan UPL ini tidak dilakukan seperti AMDAL. Ia hanya mengisi suatu formulir yang berisi identitas, rencana kegiatan, dampak lingkungan, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, tanda tangan dan cap. Jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL dan UPL ini ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Adapun usaha atau kegiatan yang tidak wajib ada UKL dan UPL ini dapat dilihat dari kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupnya. Yang ketujuh ada perizinan lingkungan. Tahapan izin lingkungan yaitu penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL dan UPL, permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Adapun kewajiban pemegang izin lingkungan yaitu mentaati persyaratan dan kewajiban, membuat dan menyampaikan laporan pelaksana, menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan. Jadi, AMDAL dan UKL dan UPL telah dijelaskan tadi, ini dapat dilakukan apabila mendapatkan suatu perizinan lingkungan. Yang kedelapan ada instrumen ekonomi lingkungan hidup. Ada 3 instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diatur dalam PPIELH, yaitu ada instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, instrumen pendanaan lingkungan hidup, instrumen insentif dan atau disinsentif. Jadi, pemerintah dan pemerintah daerah itu wajib menerapkan atau melakukan terhadap instrumen ekonomi lingkungan hidup itu. Yang kesembilan ada peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Ini bertujuan untuk melindungi NKRI dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, guna untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga antisipasi terhadap isu lingkungan global. Jadi, setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan pelindungan fungsi lingkungan hidup, prinsip perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang. Yang ke-10 ada anggaran berbasis lingkungan hidup. Pada pasal 45 dan 46 Undang-Undang PPLH, di sini mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai sebagai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, lalu melakukan pemulihan terhadap lingkungan hidup. Yang ke-11 ada analisis risiko lingkungan hidup. Merupakan proses memperkirakan risiko pada organisme, sistem, atau populasi dengan skala ketidakpastian yang menyertai setelah terpapar oleh agen tertentu dengan memperhatikan karakteristik agen atau sasaran yang spesifik. Sehingga risiko terbagi menjadi 2. Yang pertama ada risiko yang terjadi pada manusia yang disebut dengan risiko kesehatan. Yang kedua ada risiko yang terjadi pada lingkungan
lingkungan yang disebut dengan risiko ekologi. Yang ke-12, audit lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup merupakan suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen, dan peralatan. Tujuannya agar memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian lingkungan hidup dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang audit lingkungan hidup, dia bersifat sukarela dan dapat diwajibkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian yang ke-13 ada instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengetahuan. Jadi, adanya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam baik pemerintah maupun pemerintah daerah maupun penanggung jawab usaha dan kegiatan yang harus melakukan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ini dijelaskan pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini berbunyi, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Maka dengan itu, pemenuhan terhadap segala instrumen sangat dibutuhkan. Dan apabila tidak dapat dilakukan, maka dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan dari instrumen lainnya. Baiklah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.